Dhamma. Dhamma harus berbunyi U. Fathah berbunyi A. Kasrah berbunyi I. Dhamma berbunyi U. Perbedaannya di mana? Kalau fathah bentuknya seperti ini, panjang seperti garis, letaknya di atas huruf. Kalau kasrah di bawah huruf, bentuknya sama seperti yang fathah, panjang seperti garis, namun letaknya di bawah, dan cara membacanya harus berbunyi I. Kalau dhamma beda. Dhamma bentuknya seperti angka 9 seperti ini, letaknya di atas huruf seperti ini, seperti angka 9, letaknya di atas huruf, dan cara membaca dhamma harus berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengharokati huruf kaf, huruf lam, dan huruf mim. Dan huruf-huruf ini dengan harokat fathah, harokat kasrah, maupun harokat dhamma. Sebelum memulai, kami menghimbau kepada kalian yang ingin benar-benar belajar Al-Quran, silahkan menjadi member kami dengan cara klik tombol gabung di bawah ini. Dengan kalian mengeklik tombol gabung di bawah ini, kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya akan mendapatkan video khusus yang hanya bisa diakses atau hanya bisa ditonton oleh kalian yang sudah bergabung. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ditanyakan di kolom komentar khusus bagi kalian yang sudah bergabung. Ketika kalian sudah bergabung dan mengklik tombol gabung di situ sudah ada kolom komentar yang hanya khusus untuk yang sudah bergabung. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu, dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di fathah. Fathah. Apa itu fathah? Fathah itu adalah salah satu harokat yang di atas huruf. Di atas huruf di sini. Bentuknya seperti ini, tempatnya di atas huruf. Seperti ini, seperti garis memanjang. Ketika membaca fathah harus berbunyi A. Membaca fathah harus berbunyi A. Kalau fathah, cara membacanya harus berbunyi A. Itulah fathah. Diingat, fathah adalah salah satu harokat. Bentuknya seperti ini, seperti garis memanjang, tempatnya di atas huruf. Di atas huruf di sini. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi A. Diingat. Kita mulai. Saya harokati fathah semua. Inilah yang harokat fathah. Yang dimaksud harokat fathah seperti ini. Ka ini harus berbunyi A. Ini dibaca apa? Ka. Harus ada A-nya. Ka. Mengapa dibaca ka? Karena ini harokat fathah. Di atas huruf, bentuknya seperti garis memanjang seperti ini. Berarti ini fathah. Kalau fathah wajib dibaca A. Ka. Ka. Seperti itu. Boleh enggak ketika ada harokat fathah tapi dibaca ki atau dibaca ku? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena ini harokat fathah. Kalau harokat fathah sudah paten harus berbunyi A. Diingat, sudah paten harus berbunyi A. Selanjutnya ini harus berbunyi A. La. La.
Mengapa dibaca la? Sama alasannya seperti yang tadi, karena ini harokat fathah. Kalau harokat fathah yang di atas huruf seperti ini, seperti garis, ini harus cara membacanya seperti berbunyi A. La, seperti itu. La, harus ada A-nya. Ini, harus ada A-nya. Sama ini. Ma. Mengapa dibaca ma? Fathah, alasannya sama seperti yang tadi, karena fathah di atas huruf. Ini kan di atas huruf semua. Harus berbunyi A. Seperti itu. Berarti dibaca ma. Ini sama ini. Ma. Saya harokati fathah semua supaya lebih paham, supaya lebih mengerti. Ma. Makanya saya harokati fathah karena ini adalah kolom fathah. Ini semua fathah. Ma. Mengapa dibaca ma? Karena ini fathah. Kalau fathah, cara membacanya harus ada A-nya. Sama ini. Sudah bisa membacakan? Ini apa? La. Ada A-nya. Inilah kalau di tulisan Arab, A ini disebut fathah, L ini disebut huruf. Ini adalah harokat, yang A ini adalah harokat, yang L adalah huruf. Inilah kalau tulisan Arab. Makanya huruf dan harokat dalam tulisan Arab tidak bisa dipisah. Terus selanjutnya ini. Ka. Mengapa dibaca ka? Karena ini fathah di atas huruf. Kalau fathah cara membacanya harus berbunyi A. Sesimpel itu. Kita beralih ke kasroh. Kasroh harus berbunyi I. Kalau fathah berbunyi A. Kalau kasroh wajib berbunyi I. Ini. Saya harokati bawah semua. Apa bedanya kasroh dengan fathah? Kalau fathah bentuknya seperti ini, tempatnya di atas huruf, dan cara membacanya harus ada A-nya. Itulah fathah. Namun kalau kasroh bentuknya seperti ini, sama dengan fathah, bentuknya seperti ini, tapi perbedaannya di bawah huruf, letaknya di bawah huruf. Dan juga perbedaannya, kalau fathah berbunyi A, kalau kasroh berbunyi I. Seperti itu. Fathah berbunyi A, kasroh berbunyi I. Kita mulai yang ini. Yang awalnya ma, ada A-nya. Ketika di kasroh harus berbunyi mi. Seperti itu. Mengapa ini ma? Karena ini fathah berbunyi A. Mengapa ini mi? Karena ini kasroh di bawah huruf harus berbunyi mi, harus berbunyi I. Seperti itu. Terus ini berarti sudah bisa ditebak kan? Ini la. Yang awalnya la. Ketika diharokati kasroh di bawah huruf seperti ini, yang awalnya la menjadi apa? Ya benar, menjadi li. Diingat, menjadi li. Mengapa dibaca li? Karena ini kasroh. Kalau kasroh wajib hukumnya berbunyi i, harus ada i-nya. Terus selanjutnya ini, yang awalnya ka, mana ka? Ini ka, yang awalnya ka. Ketika fathah di atas huruf, ketika saya rubah ke bawah huruf, yang awalnya ka menjadi apa? Ki. Nah, itulah perbedaannya fathah dengan kasroh. Terus selanjutnya ini ka seumpama ya. Tapi saya harokat di bawah.
Apakah boleh dibaca ka? Jawabannya tidak boleh. Untuk ka, kalau mau dibaca ka harus berharokat fathah, harus di atas huruf. Bagaimana yang benar ini? Kalau di bawah huruf berarti bukan ka lagi, tapi dibaca i. Ki harus ada i-nya. Yang a diganti i, seperti itu. Yang ma diganti mi, yang la diganti li, seperti itu. Ini ma, apakah boleh dibaca ma ketika harokat kasroh seperti ini? Jawabannya sama, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena ini harokat kasroh, bukan harokat fathah. Kalau fathah harus berbunyi ma, tapi kalau ini kasroh harus berbunyi apa? I, mi, seperti itu. Mi, ini yang awalnya la. Ketika harokat fathah di atas huruf berbunyi la, ada a-nya, la. Tapi saya rubah yang awalnya di atas huruf harokatnya, saya rubah ke bawah huruf. Berarti yang awalnya la menjadi apa? Li, berbunyi i. Ini juga berbunyi i. Mi juga berbunyi i. Semuanya harus berbunyi i. Kalau fathah semuanya harus berbunyi a. Kita pindah ke dhamma. Dhamma harus berbunyi u. Fathah berbunyi a, kasroh berbunyi i, dhamma berbunyi u. Perbedaannya di mana? Kalau fathah bentuknya seperti ini, panjang seperti garis, letaknya di atas huruf. Kalau kasroh di bawah huruf, bentuknya sama seperti yang fathah, panjang seperti garis, namun letaknya di bawah, dan cara membacanya harus berbunyi i. Kalau dhamma beda. Dhamma bentuknya seperti angka 9, seperti ini. Letaknya di atas huruf seperti ini. Seperti angka 9, letaknya di atas huruf. Dan cara membaca dhamma harus berbunyi u. Kalau fathah berbunyi a, kalau kasroh berbunyi i, kalau dhamma berbunyi u. Kita mulai. Yang awalnya ma, ketika saya rubah yang awalnya di atas huruf, saya rubah ke bawah huruf harokatnya. Ma menjadi mi. Saya rubah lagi ke atas huruf, namun bentuknya seperti angka 9. Yang awalnya ma menjadi mi, sekarang menjadi apa? Mu. Nah, seperti itu. Terus la, di atas la, harokat fathah dibaca la. Ketika saya rubah ke bawah huruf menjadi li, saya rubah lagi ke atas huruf, namun bentuknya seperti angka 9, menjadi apa? Lu, harus berbunyi u. Wajib berbunyi u. Lu. Terus sama seperti ini. Yang awalnya ka, ketika harokat fathah, ketika di atas huruf harus berbunyi a. Ka, saya rubah ke bawah huruf. Yang awalnya ka di atas huruf, ini di bawah huruf menjadi ki, karena di bawah huruf. Saya rubah lagi ke atas huruf, namun bentuknya seperti angka 9, menjadi apa? Ku. Terus sama ini, saya harokati dhamma semua seperti angka 9 di atas huruf. Ini ku, harus ada u-nya. Ini apa? Sudah bisa dibedakan kan? Sudah bisa membedakan antara fathah, kasroh, dan dhamma. Sudah bisa kan? Fathah berbunyi ma, kasroh berbunyi mi, dhamma berbunyi ya benar, mu. Terus ini fathah, ini fathah berbunyi apa? Di atas huruf la. Kasroh di bawah huruf berbunyi li, la, li.
Ketika saya rubah lagi di atas huruf, bentuknya seperti angka 9 menjadi la li. Ini apa? Lu. Ya benar. Alhamdulillah. Sebelum berakhir, kami beri soal. Silahkan dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Ini dibaca apa? Silahkan dijawab di kolom komentar. Maaf, tunggu dulu. Ini. Silahkan dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Ini saya harokati atas seperti angka 9. Ini saya harokati bawah. Ini saya harokati atas seperti garis. Terus ini seperti ini. Ini bawah. Ini atas. Ini atas seperti angka 9, ini di bawah, ini di atas. 1, 2, 3. Diingat. Ini dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Dibaca ja, atau dibaca ji, atau dibaca ju. Ini dibaca kho, atau dibaca khi, atau dibaca khu. Sama ini. Ini apa dibaca ba, apa bi, apa bu. Silakan dijawab di kolom komentar. Sama dengan ini, sama dengan ini. Ada 3 kolom. Silakan dijawab di kolom komentar semuanya, supaya kalian bisa ingat dan mengerti tentang pelajaran ini. Dan saya ingin tahu sejauh mana kalian memahami pelajaran ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.